Oke, gua tidak menyarankan lo beli iPad, jangan beli iPad ya. Jangan beli iPad kalau budget lo sejutaan, 2 jutaan, atau di bawah 3 juta. Karena apa? Ya, karena iPad yang harga sejutaan, 2 jutaan menurut gua itu kayaknya better lu ambil aja handphone Android cuy. Jujur, handphone Android kemana-mana dibandingkan lu beli iPad ya. Ini anjir, berat juga. Ini gua kasih contoh. Gua jadi selama beberapa bulan ini gua ada riset kecil-kecilan sama iPad ini yang bakal gua share ke konten ini. Nah, karena gua udah bahas konten sebelumnya mengenai iPad tua. Nah, di situ banyak komentar-komentar. Kira-kira dipakai buat sekolah enak nggak? Kira-kira dipakai buat kerja kerja ringan enak nggak? Kira-kira kalau gue beli iPad bla bla bla. Nah, video ini adalah video lanjutan. Gue lupa ini part keberapa. Tapi inti dari video ini gue pengen share pengalaman gue pakai iPad ini selama 2 bulan lebih. Terutama kita bicara soal performanya. Karena gue belum pernah bahas performanya sama sekali. Di sini gue bagi ya, performa ada 2 jenis, performa baterai dan performa dari si iPad ini sendiri. Nah, yang pertama performa baterai dulu. Lo bisa lihat bahwa di sini siklus gue penggunaan baterainya sampai ngedrain itu rata-rata kebanyakan gue hanya nonton YouTube aja. Lo bisa lihat sini nonton YouTube cuy. Kenapa? Karena ya iPad ini dari sisi baterainya menurut gue nggak bisa ngarepin yang gimana-gimana kalau gue pakai yang kerja berat banget, itu satu. Yang kedua, performanya sangat-sangat underpower sekali kalau gue ngelakuin hal yang di luar eh, kebiasaan gue, misalnya kayak ngedit di luar kebiasaan orang normal lah yang bukan content creator, udah pasti berat. Nah, di sini untuk baterainya gue pengen sedikit bacotin ke kalian. iPad ini memang baterainya besar, cuman baterai besar di iPad ini udah bakal kalah sama handphone-handphone kekinian. Let's say lu bisa beli handphone harga sejutaan, harga 2 jutaan yang baterainya di atas 5000 mAh. Yang which is tahunnya lebih baru dibandingkan iPad tua ini. Ya, jadi kalau lu di luaran sana ada pertimbangan, gue mendingan beli iPad buat nonton enak. Memang kalau kebutuhan lu hanya buat nonton, it's okay lu ambil iPad. Cuman kalau budget lu pas-pasan dan lu pengen spend buat nonton enak, tapi bisa buat daily enak, terus bisa buat kerja enak atau buat ngebantu kerjaan lu, ya lu butuh 2 device yang berbeda. Saran gua device keduanya jangan beli iPad kayak gini. Karena iPad kayak gini, baterainya nggak seawet handphone Android yang baru yang harga 2 jutaan. Jujur li, baterai dari iPad ini dari 100% bisa gua habisin hanya dengan nonton-nonton video tanpa tanpa gua ngelakuin aktivitas apapun, hanya nonton video. Bahkan kayak mungkin video-video 2 jam 3 jam itu udah mulai ngedrain parah baterai si iPad ini. Kenapa? Yang pertama, baterai iPad itu memang besar, tapi lu harus tahu juga iPad dengan baterai besar itu, apalagi lu beli iPad tua, itu baterai health-nya bukan 100%. Dan kalau lu ganti baterai juga serba salah. Stok baterai kayak iPad mini 1, iPad mini 2, iPad mini 3 itu baterai-baterai udah jadul anjir. Kayak udah produksi tahun kapan gitu. Dan lu ganti baterai baru sekalipun, itu sel baterai juga udah mulai mengering. Yang dimana ya capacity baterai juga nggak real 100% juga. Meskipun kalau dicolok ya koneknya bisa kebaca baterai baru ya. Tapi tetap aja kondisi baterainya itu udah menua gitu. Jadi lu ganti baterai juga sama aja, nggak signifikan, nggak kayak beli iPad paling baru ya. Nah, itu yang pertama, serba salah. Yang kedua, kalau lu perhatiin baterai handphone saat ini, itu pertama ngecasnya kenceng ya. Yang kedua, emahnya gede gitu. Ini fast chargingnya juga kalah ya sama Android yang udah kayak Android sejutaan deh. Udah ada yang support di 68 watt, 67 watt. Ini kalah jauh kemana-mana, ngecasnya lama, baterainya nggak jauh beda sama handphone lo, cepet habis juga. Nah, jadi menurut gua, kalau budget lu pas-pasan, lu beli iPad, berharap lu punya 2 device, yang satu buat bantuin kerjaan lu sama buat multimedia ringan-ringan gitu, jangan berharap cuy. Karena iPad-iPad begini jatuhnya lu nggak bakal kepake. Tapi beda cerita, bang gua beli iPad cuma buat nonton YouTube ya. Kayak gua cuma buat nonton YouTube tuh, lu bisa lihat nih aplikasinya tuh kebanyakan tuh. Ini aplikasi buat nonton semua anjir ya kan. Nah, kalau lu bisa lihat ya screen on time gua, kayak baterai gua tuh kebanyakan mostly kayak cuma nonton YouTube dan nonton YouTube. Handphone lagi, iPad kayak gini nih oke banget lo beli. Layarnya besar. Lanjutan yang baterainya ngedrain, layar iPad ini bukan layar OLED ya, bukan layar AMOLED. Ini layarnya masih IPS. So ketika lu fullin brightness-nya, set,
Ini baterainya makan daya banget, beda sama OLED atau AMOLED. Di background gelap dia nggak makan daya, jauh lebih hemat. Tapi ini lu mau background gelap kayak gimana pun, kalau brightness-nya cerah makin tinggi, baterainya makin boros. So ini teknologi lawas, jadi gua hanya menyarankan ke kalian semua di luaran sana yang lagi nontonin video ini, kalau lu mau beli iPad, kebutuhan lu tuh hanya buat nonton. Hanya buat nonton ya, hanya buat nonton. Di sini gue juga udah coba ya. Gimana ya gue jelasin ya? Kita coba kali ya buka Shopee ya. Ini bakal wah lu tuh bakal meronta-ronta deh. Ini gue coba ya. Kita coba buat berselancar di Shopee ya. Lu bisa lihat loadingnya selama ini, men. Ini masih loading, ini masih loading, ini masih loading. Ini gue belum apa-apain. Kita nggak cukup dengan hanya scrolling kayak cuma 5 menit, 10, enggak cukup. Ya mungkin setengah-setengah jaman lah ya, kayak lu nyari-nyari barang atau apapun itu. Ini nge-lag parah, tuh masih loading parah tuh. Ini nge-lag parah ya. Karena apa? Aplikasi e-commerce itu makin berat, aplikasi chat-chatan itu makin berat. Kita bisa lihat updatean-updatean yang terbaru dari setiap aplikasi, itu makin berat karena ada fitur-fitur tambahan, sedangkan chipsetnya ini makin melemah karena faktor usia. So menurut gua, standar yang ada di iPad ini cocoknya hanya untuk nonton video. Sampai gua bacot saat ini masih loading ya. Masih loading, WiFi connect ya. Ini masih loading. Nah, baru nongol. Ini gue belum apa-apain. Ketika gue ketik di sini cari pencarian, ini makin berat nih, makin banyak RAM yang kepake ya, dan ini makin cepet panas. Ini aja tuh gue ketik pencarian lama banget nongolnya. Lo bisa bayangin ya, iPad kayak gini tuh yang ada bikin emosi. Jadi saran gue hanya mensugeskan iPad ini contoh buat darurat saja. Buat backupan email, ya email-email penting. Jadi lo punya dua device, yang satu device lo kalau hilang masih ada backupan device lagi yang connect ke email penting lo, ini penting ya. Yang kedua, buat nonton YouTube. Ini aplikasi buat nonton, ini aplikasi buat nonton. Udah gitu-gitu aja. Karena kalau lu pakai lebih kayak buat kerja keras, atau lu di luar sana ada yang pakai buat kuliah, buat belajar, aplikasi buat Zoom dan lain-lain sebagainya, ini nggak ada worth it-nya sama sekali. Ingat, kalau budget lo kayak cuman 1 juta 2 juta, gua saranin lo mending beli Android aja. Android second 2 jutaan, lo bisa dapat layar 120 Hz, baterai 5000 lebih, fast charging di 60 wattan lebih, ya, Antutunya jauh lebih kenceng dibandingkan si iPad ini. Lebih kenceng. So menurut gua, lo nggak ada tingkat keworth-itannya untuk beli sebuah iPad kayak gini. Ya, ini ingat, again sekali lagi gue menyarankan kalau lu beli iPad tua dan lu memang ada spend budget buat beli iPad jadul, saran gue ya hanya untuk pemakaian nonton video aja. Ya, karena kalau dipakai lebih, udah gue kasih tadi satu contohnya aplikasi Shopee, nge-lag parah. Nge-lag parah. Dan jujur li, iPad ini gue tetap suka. Karena apa? Gue sebelum tidur suka nonton berita, gue sebelum tidur suka nonton video ya, dan pakai iPad ini. Ada iPad yang lain, cuman kan ini gue lagi kebutuhan konten dan ini yang gue pakai, dan gue ngerasa nyaman-nyaman aja sama iPad ini. Ingat, kalau lo beli iPad tua hanya untuk nonton video ya, jangan buat yang lain coy. Dan gue harap ya, gue sorry banget nggak bisa balesin komen kalian satu persatu di video iPad gue yang lampau ya, karena videonya lumayan banyak. Gue harap ya konten ini jadi jawaban lo semua ya yang masih kepo. Ya memang bagi sebagian orang duit 1 juta 2 juta kecil, tapi bagi sebagian orang lagi, orang harus ngumpulin sekian lama untuk ada di tahap uang 1 juta 2 juta buat beli gadget ya. Jadi gua harap video ini gak bikin lo salah beli gadget ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Peace.